Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hendak membilang sat, pergilah ke 50. Jawabnya kurang semangat karena sedang memandi peluh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ustadz Bukhari, Ustadz Ahmad Taufik Nasution, Ustadz Syauki Iqbal Syauki Pulungan, Ustadz Iriansah, para ustadz jamaah, tokoh-tokoh masyarakat tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tahap pertama, saya ceramah ke setiap daerah, dari mulai ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan. Itu tahap pertama. Tahap kedua, saya tidak mau lagi ceramah lepas. Saya mesti membuat sesuatu di setiap daerah itu. Maka di Aceh saya bekerja sama dengan kawan-kawan IKAT namanya, Ikatan Alumni Timur Tengah. IKAT inilah yang menerima tanah wakaf. Ada orang bawa wakaf tanah, kita serahkan ke IKAT. Ada yang bawa wakaf rumah tahfiz, kita serahkan ke IKAT. Ada program-program pendidikan, kita serahkan ke IKAT. Jadi saya mau dakwah itu bertapa, tidak seperti terbang hinggap, habis itu datang pulang, datang ceramah ke kantor gubernur, kantor bupati, wali kota, dijemput, diantar, pulang, selesai. Tak berkesan. Saya tak mau macam itu. Maka di Aceh kerjasama dengan IKAT. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, saya sampaikan ke Ustadz Iqbal dan sahabat-sahabat, buatlah yayasan. Berdirilah yayasan ZIS, Zayan Insani Sejahtera, bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Sosialnya alhamdulillah 100 ton beras, satu perut 10 kilo, 10 kilo per mulut per lambung, itu menyelamatkan kita dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tapi masih ada beban besar ke depan. Itu baru mengukur-ukur kekuatan saja. Lalu kemudian ada yang menyerahkan rumah tahfiz, sertifikatnya sudah diserahkan, minta kelola, sudah serah terima ke ZIS. Lalu kemudian kita masuk dari mulai Belawan sampai ke Tanah Karo, ketiga Binanga, kita sudah bagi beras. Ini berkelanjutan terus. Lalu kemudian Aceh, Sumatera Utara, turun ke bawah Riau. Di Riau kita pun membuat yayasan juga, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kebetulan tanggal 6 semalam, 6 Juni baru saja ulang tahun. Kami buat ulang tahunnya di Harau, Sumatera Barat. Dari laporan kawan-kawan pengurus, terkumpul duit dari 6 Juni 2020 ke 6 Juni 2021, terkumpul total duit 10 miliar. Lalu kemudian dapat tanah wakaf dikelola. Tahun ini penerimaan baru santri tahfiz khusus hafal Quran. Yang laki-laki di Yayasan Tabung Wakaf Umat, yang perempuan di tempat kediaman saya. Jadi kita mau dakwah ini macam membangun rumah, ada pondasinya, setegak tiangnya, ada atapnya. Adapun ceramah ke masjid sana, ceramah ke masjid sini, bukan saya mengatakan itu tak bermanfaat, bagus, jelas. Tapi dia sama seperti membangun rumah, pintunya di sana, jendela di sana, kosan di sana, atap di sana, lantai di sana. Tak jadi-jadi. Maka kita mau masjid-masjid tetap diisi, kantor-kantor tetap diisi, tapi yang bersifat yayasan, bangunan yang kokoh, sampel, contoh, model mesti ada. Dan itu sedang kita bina. Yayasan Tabung Wakaf Umat di Riau itu programnya sampai hari ini 15 program. Dari mulai wakaf Quran, pendirian pesantren, santunan anak yatim dan duafa, bagi-bagi beras setiap bulan setiap Jumat kedua. Karena Jumat kedua saya berada di Pekanbaru tiap bulan. Programnya 20 jam bersama Ustadz Somad. Khutbah Jumat, habis itu sholat menjelang asar, bagi-bagi beras ke daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan. Lalu kemudian malamnya iktikaf di masjid yang kita pilih. Habis iktikaf kajian subuh. Habis kajian subuh kemudian kajian khusus untuk tamu-tamu wisata religi. Jadi dari mulai khutbah Jumat sampailah besok petang Sabtu. Lalu kemudian
pengiriman santri-santri. Jadi yang dikirim ke Mesir diberikan bantuan, itu semua dikelola dari uang umat, dari sumbangan, dan ada pula pengelolaan tanah wakaf produktif, menanam jeruk nipis dan tanaman-tanaman lain. Begitu juga dengan jual hasil madu, bekerja sama dengan petani, karena petani panen madu ini ternyata juga tidak lepas dari rentenir. Ketika musim madu kosong, rentenir meminjamkan duit. Nanti begitu panen madu, maka madu dibeli dengan harga menurut dia serendah-rendahnya, habis itu dia campur dengan sindikat madu. Sarang madu itu dimasak dengan gula merah, baunya bau madu, baunya bau sarang lebah, bahkan ada anak-anak lebah di dalam, tapi sebetulnya gula merah. Jadi saya tidak mau umat ini menjadi korban, dia minum madu niatnya sehat tapi ternyata gulanya naik. Maka langsung saya pergi ke tempat memanen, menengok pokoknya, menengok bagaimana dipanen, dijatuhkan ke bawah, ditiriskan di kain, tidak diperas supaya tidak bau, tidak bercampur dengan najis. Lalu kemudian itu dijual melalui yayasan, hasilnya dibagikan untuk program-program keumatan. Dan pembina, pengurus tak ada dapat gaji sama sekali, karena dari awal kita katakan kalau mau lillah, ayolah bekerja sama. Kalau mau siap-siap susah, marilah. Tapi kalau tidak, maka nanti kita akan kecewa, berkelahi kita gara-gara ini. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi. Jambi pula mendapatkan bantuan yang besar. Kalau dibandingkan Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi dapat tanah banyak sekali. Yang sudah digambar, yang sudah digarap ada sekitar 6 hektar. Tapi kalau Ustadz mau kita tambah lagi, kata donatur dari Jambi, dikelola pula oleh kakak kelas saya di Mesir. Maka di Jambi ada namanya Yayasan Jambi Madani Center, JMC, Jambi Madani Center. Sudah digambar, sudah berdiri rumah tahfiz, sekarang berkelanjutan ke masjid. Untuk menopang di belakang dibuat kolam-kolam ikan supaya ini pondok mandiri. Tapi kita tetap menerima pengelolaan dana umat, mengelola, diurus yayasannya, terdaftar akta notaris, ada pembinanya, ada pengawasnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Itu di Jambi. Lalu kemudian di Sulawesi, saya selalu bekerja sama dengan sahabat-sahabat kawan kami, alumni Timur Tengah yang tergabung dalam ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Jadi setiap saya pergi ke satu daerah, yang mengawal, yang mengontrol, yang menjadwal, yang mengatur semuanya adalah abang-abang kelas saya ketika di Mesir. Sekarang kami lanjutkan lagi silaturahim, karena saya tidak mau datang ke suatu daerah yang saya tak mengerti apa yang terjadi di daerah itu. Sehingga kalau saya sampai di situ saya tanya, apa masalah di sini? Jangan sampai orang sakit perut kita bawakan obat sakit kepala. Apa masalah di sini? Dakwah saya tidak pernah keluar dari 3. Yang pertama, perbaikan pendidikan. Yang punya tanah, wakafkan tanah untuk sekolah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Masalah universitas terserah, nanti dia mau jadi dokter, fakultas kedokteran, mau jadi petani di pertanian, mau manajemen bisnis, mau apapun, yang penting dia akan menolong agama Allah karena semangatnya Al-Quran. Yang kedua, perbaikan ekonomi, mengembalikan kepada ekonomi umat kerakyatan, mensupport, mengendorse produk-produk UMKM dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah politik, bagaimana orang-orang yang berkecimpung di dunia politik dijadikan sebagai sarana, puncaknya adalah menolong agama Allah dengan kekuasaan. Kenapa Deli Serdang, Melayu Deli hebat dulu Islam? Karena sultan-sultan berkuasa. Dia tidak sanggup mengurus agama, maka dia angkat mufti, ulama-ulama yang mengurus agama. Kekuasaan tetap dia pegang. Karena bagaimanapun juga Nabi baru disegani di Madinah setelah dia punya kekuasaan. Pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, Islam ditakuti, disegani. Tak berani orang mengolok-olok Islam karena kita punya kekuasaan. Palestina bisa dirampas, diambil setelah tumbangnya Turki Utsmani 1924. Baru kemudian orang Yahudi berdatangan 1946. Dan akhirnya hari ini kita menjadi tergadai Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena kita tak punya kekuasaan. Jadi apapun nama judul ceramah saya, dimanapun tempat saya menyampaikan tausiah, tak keluar dari 3. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik,
anggota legislatif, kepala daerah yang mensupport agama, menolong agama Allah. Saya mengajak jamaah untuk memilih. Saya tak ada kepentingan sama sekali, karena saya bukan anggota legislatif, saya bukan tokoh partai, tapi mendudukkan orang yang peduli pada agama menurut hemat saya amat sangat penting. Itu yang saya lakukan di beberapa daerah. Kalau saya ceramah dari kampung ke kampung, kecamatan, desa ke desa, tak tergarap, susah. Tapi ketika ada calon wali kota berkata, kalau saya duduk Pak Ustadz, maka insya Allah setiap kabupaten, setiap kecamatan akan didirikan rumah tahfiz. Maka saya support. Setelah itu kita tinggal menagih. Ustadz bisa datang lagi ke kecamatan kabupaten kami? Tidak, saya tak datang lagi. Kapan Ustadz bisa datang? Saya datang meresmikan rumah tahfiz yang kau janjikan. Saya datang dalam rangka wisuda anak-anak tahfiz. Wisuda juz 30, wisuda 5 juz, wisuda 10 juz, wisuda 15 juz, wisuda 30 juz. Baru saya datang. Maka itu semua adalah pendidikan, itulah dakwah. Menurut saya itulah dakwah. Adapun ceramah, khutbah, betul, itu bagian dari sarana taklim, mengajar, mendidik. Orang yang mengajar itu namanya muallim. Yang diajarkan itu adalah ilmu, prosesnya itu namanya taklim. Tapi dakwah adalah merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Saya bermimpi ke depan ZIS menjadi pusat konsultasi orang-orang yang mau mendirikan rumah Quran. Tadi pagi alhamdulillah kita sudah bersama-sama di rumah Quran, apa namanya Ustaz? Amin di Barakah. Betapa bangganya kita ada orang Sumatera Utara berhasil bisnis mendirikan rumah Quran, menjadi contoh model tempat yang lain. Tapi tidak cukup cuma satu, mesti banyak, beribu, beratus ribu rumah Quran. Dari satu rumah Quran inilah akan lahir generasi-generasi Qurani. Berawal dari membaca, meningkat kepada menghafal, setelah menghafal memahami maknanya, setelah itu mengajarkan, mengamalkan, maka negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita bentuk relnya sekarang. Memang susah. Mesti meletakkan besinya, mengasih landasannya, ada batu-batunya supaya tidak bergeser. Setelah itu meletakkan lokomotifnya. Kalau dia sudah berdiri, masinis boleh mati, tapi kereta api tak boleh berhenti. Kami boleh mati meninggalkan dunia ini, tapi kalau sistem ini sudah kita bangun, berjalan, siapapun nanti yang duduk di ZIS itu, karena ini bukan milik pribadi, milik kepada umat. Siapapun umat di Sumatera Utara yang punya kemampuan, dia bisa menjadi pembina, dia bisa menjadi pengurus, maka orang lain bisa belajar, mengambil inspirasi pelajaran. Itu tujuan saya dari Sumatera Utara, turun dari Aceh, turun ke Sumatera Utara. Setiap daerah itu saya bagi, dalam setahun saya datang 3 kali. Ke Aceh datang 3 kali, ke Sumatera Utara 3 kali, di Pekanbaru Riau karena tempat saya sebulan sekali, kemudian ke Batam, Kepulauan Riau, Pulau Anambas, Natuna setahun 2 kali, ke Jakarta 4 kali, ke Sulawesi 3 kali, ke Kalimantan 3 kali, ke Timur Indonesia 3 kali. Dalam 1 tahun berarti saya datang setiap 4 bulan sekali. Sekali datang ada 4 hari sampai 3 hari. Lalu kemudian 1 hari itu ada 3 tausiah, pagi, siang dan malam. Maka itu semua tak lain tak bukan adalah untuk merekatkan kembali umat, untuk menyatukan visi misi. Di samping dakwah umum dari masjid, surau, langgar, musola, kantor, dinas segala macam, rumah ke rumah, tapi juga kita ingin membangun sebuah rumah melalui payung hukumnya, terdaftar di Kemenhukham, Kementerian Hukum dan HAM. Maka terdaftar di sana, ada akta notaris, ada nama, ada tanda tangan, tidak akan terjadi penyelewengan karena ada pengawas, ada nomor rekening bank tapi bukan nama pribadi. Sampai hari ini saya tidak mau mengendorse kalau nama orang per orang, sulit dipertanggungjawabkan, tapi atas nama yayasan. Sehingga ke depan dia tetap menjadi 3 bermakna solid. Yang pertama pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah politik. Maka 3 inilah, kalau umat bangkit melalui 3 ini, kita akan disegani. Kalau kita pintar, cerdas, berprestasi karena pendidikannya baik, insya Allah orang akan segan. Kalau kita mapan secara ekonomi, insya Allah orang akan segan. Kalau kita kuat secara politik, insya Allah Islam akan disegani. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi, wala yu'la alaih. Tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi saya ingin supaya jamaah ring 1, donatur, sahabat, kerabat, mereka mengerti cara berpikir saya, paham apa yang sedang saya lakukan.
Sehingga kalau dia melihat saya berjalan ke sana kemari, oh paham, Ustadz sedang membina yayasan-yayasan di setiap daerah, dan yayasan ini ada pengurusnya, dan namanya bisa macam-macam. Namanya bisa ikat, namanya bisa ZIS, namanya bisa Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan tak ada membawa nama-nama Abdul Somad. Dan tak ada pula di situ kalau Abdul Somad mati lalu diwarisi anak cucu kerabat saudara, tak ada. Ini lillah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mencari ridha Allah dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apalah keinginan supaya kita bersahabat bersama di dunia, dan kemudian ketika kita mati saling mendoakan, dan sesudah itu kita di padang mahsyar mendapat naungan karena bersaudara, dan lalu kemudian menghadap Allah di surga bersama, di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Hidup ini singkat. Betapa dulu setiap ke Sumatera Utara bersama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain, di rumah Bang Afan, di rumah Bang Irman, datang sekali ini macam mimpi. Dulu setiap datang makan bersama, duduk bersama, bercerita, buat endorse. Beliau bercerita tentang mimpi-mimpi beliau, tentang rumah tahfiz Quran. Terakhir kami bertemu di Pandang Panjang. Kami endorse pondok pesantren Tawalib yang sudah berdiri lama, lapuk, pembangunannya perlu disupport. Lalu kemudian kami sama-sama bedah buku. Sempat pula beliau berjanji di acara bedah buku itu, buku Abdul Somad, buku Adinda Abdul Somad 40 hadis ini saya yang akan menjelaskannya nanti. Ini baru matannya saja, belum ada penjelasannya. Saya tulis nanti buku penjelasannya, kata beliau. Tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada angan-angan, ada yang cepat daripada cita-cita, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah beliau sudah mendapatkan pahala innamal a'malu binniyat. Walaupun belum terwujud, niat beliau sudah sampai. Kita tidak pernah menduga entah siapa di antara kita yang dulu menghadap Allah, karena ketika dulu saya datang bolak-balik dengan sahabat-sahabat pun kita juga tak tahu entah siapa yang pergi menghadap Allah. Tapi saya yakin dan percaya pertemuan kita di dunia, pertemuan kita di sini, bertemu dalam amal soleh, maka insya Allah amal soleh itu yang membuat kita akan kekal abadi. Karena kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita boleh pergi meninggalkan dunia ini, tapi program-program ini kalau kita matangkan dari sekarang, program bagi-bagi beras, program bedah rumah, program memilih tokoh politik yang peduli pada Islam, program pendirian rumah tahfiz Quran, akan dilanjutkan oleh generasi ke depan. Kenapa? Karena kita sudah tuliskan visi misinya, caranya, rekrut gurunya, sistem penggajiannya, donaturnya, dan lain sebagainya. Jadi nampaklah bahwa kehadiran saya bukan satu-satunya, tapi sebagai ibarat bangunan. Nabi SAW mengumpamakan beliau sebagai salah satu batu bata. Tiangnya sudah ada, atapnya sudah ada, lantainya sudah ada, dindingnya sudah ada, tapi kurang satu batu bata. Kalau Nabi SAW yang begitu hebat tapi sangat tawaduk mengumpamakan dirinya hanya satu batu bata, mungkin Abdul Somad hanya sesendok semen, mungkin Abdul Somad hanya satu butir kerikil, mungkin hanya satu butir pasir sebagai pelengkap. Di Sumatera ini sudah ada semuanya. Di Sumatera Utara ada orang kaya yang dermawan, di Sumatera Utara ada pemimpin yang peduli pada Islam, di Sumatera Utara ada anak-anak muda yang semangat luar biasa. Lalu kemudian ketika dipersatukan ini, datang Abdul Somad, berkumpul, maka persatuan kita inilah yang dikatakan Nabi, man ahabba yusatulahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia selalu sering-sering menyambung tali silaturahim. Dalam 2021 ini saya datang 3 kali ke Sumatera Utara, lalu kemudian nanti ada kunjungan 1 atau 2 kali lagi menjelang akhir Desember. Maka itu semua kunjungan tetap program-program kita tak keluar daripada program pengumpulan beras, pembagian beras, distribusi beras, program tahfiz Quran. Ke depan rumah Quran yang sudah kita terima itu kita kelola sehingga kita tidak menjadi pengkhianat. Lawan dari kata amanah adalah khianah. Kalau rumah dia sudah berikan, suratnya sudah dia kasihkan, tidak kita isi, tak kita kelola, tak ada guru mengaji, padahal janji kita pagi ada TK Quran, dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji, ba'da asar ada pengajian yasin ibu-ibu, sehingga masyarakat sekitar selamat dari narkoba, anak-anak tidak lagi kena kecanduan game online, PlayStation, gadget, maka selamatlah kita. Tapi kalau kita biarkan ini, maka na'udzubillah, kita sesungguhnya menjadi pengkhianat-pengkhianat umat, menyia-nyiakan amanah,
Nauzubillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, berjanji ingkar janji, wa idza atumina khana, kalau diberikan amanah menjadi orang-orang yang berkhianat. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, karena petang ini katanya ada tanya jawab, bisa dituliskan, bisa juga langsung. Kemudian ada pula yang mau dilelang, tahap apa yang mau dilelang tadi disampaikan Ustadz Bukhari. Maka insya Allah berlanjutlah hubungan silaturahim kita ini. Saya tetap mendapatkan laporan apa yang dilakukan oleh ZIS ke depan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan ke Ustadz Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.